Hai, saya Sultan Perman dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 9 Jeneponto akan membahas materi suhu dan kalor. Mari kita simak pembahasan berikut. Apa ya bedanya suhu dan kalor? Yuk pelajari bersama. Kalau ngomongin suhu, pasti kamu sering nemuin fenomena ini dari kecil. Mulai dari es yang dingin, terik matahari, api yang panas. Semua fenomena tersebut adalah fenomena yang berhubungan dengan suhu. Tapi gimana sih soal kalor? Nah, mari kita simak pengertian suhu dan kalor. Kalau kamu megang es, pasti bakalan merasa lebih dingin atau ketika berada di dekat sumber api, kamu bakalan ngerasa lebih panas. Kalau dibandingkan dengan jarak yang lebih jauh, fenomena yang kamu rasain barusan adalah fenomena suhu. Karena ada perbedaan suhu antara tangan dengan es atau antara jarak dengan dekat rumah. Biasanya sifat termometrik atau thermometric property benda yang bakalan diukur menggunakan termometer. Biasanya di dalam termometer terdapat air raksa, karena air raksa punya beberapa kelebihan dibandingkan zat cair lainnya. Dalam bentuk mengukur suhu suatu benda dan ukuran satu termometer adalah derajat. Mari kita simak antara perbedaan suhu dan kalor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau kalor adalah energi yang dikandung oleh benda baik energi potensial ataupun energi kinetik. Ketika terjadi perubahan suhu pada suatu benda, maka kalor di dalam benda bakalan bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor bakalan ngebikin molekul dalam suatu benda bakalan bergerak lebih cepat sehingga terjadi tumbukan lebih banyak pada molekul benda lainnya. Tumbukan yang banyak ini dijadiin acuan pengukur untuk suhu. Jadi suhu mengukur berapa banyak tumbukan molekul akibat penambahan kalor baru dari benda lain. Itulah perbedaan antara kalor dan suhu dari segi pergerakan molekul. Nah, ada berbagai macam pengukuran suhu. Untuk mengukur suhu suatu benda biasanya menggunakan termometer dengan memanfaatkan sifat termometrik suatu benda. Pengukuran suatu suhu benda akan menghasilkan 4 satuan yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Yang pertama adalah Celsius. Skala Celsius ini memiliki rentang yaitu titik beku air sebagai titik paling bawah dinilai 0 derajat Celsius dan titik didih air sebagai titik paling atas 100 derajat Celsius. Jadi rentang pergerakan suhu pada satuan Celsius adalah 0 sampai 100 derajat Celsius. Yang kedua yaitu Fahrenheit. Titik didih air kalau di Celsius berada pada nilai 100. Kalau Fahrenheit berbeda dari nilai titik didih air berada pada 212 derajat Fahrenheit. Jadi rentang ukuran suhu pada Fahrenheit antara 32 sampai 212 derajat Fahrenheit dengan skalanya sebesar 180 derajat. Yang ketiga adalah Reaumur. Pengukuran suhu pada Reaumur memiliki rentang yang lebih pendek. Titik beku air pada pengukuran suhu Reaumur adalah 0 derajat Reaumur dan titik didih air pada suhu 80 derajat Reaumur. Jadi rentang pergerakan suhu Reaumur adalah 0 sampai 80 derajat Reaumur dengan skala sebesar 80. Yang keempat yaitu Kelvin. Untuk titik beku air pada pengukuran Kelvin sebesar 0 Kelvin atau dikenal sebagai suhu 0 mutlak karena nggak ada pergerakan molekul sama sekali. Titik didih air pada pengukuran Kelvin adalah 273 Kelvin. Jadi rentang pengukuran suhu pada Kelvin adalah 0 sampai 273 Kelvin. Materi selanjutnya yaitu perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini pasti sudah pernah kamu alami setiap harinya, seperti ketika memegang sendok besi dan didekatkan ke sumber panas. Sendok yang semula dingin tiba-tiba menjadi panas, atau kamu berjemur di pagi hari terkena sinar matahari. Fenomena perpindahan kalor ini dalam fisika dijelasin menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Dalam konduksi terdapat 2 kunci, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang gampang banget untuk mengalir panas dari sumber panas seperti besi, aluminium, dan baja. Kalau isolator, keterbalikan dari konduktor. Karena isolator nggak bisa ngalirin panas dari sumber panas ke benda seperti kertas, kaca, air, kayu, dan juga plastik. Yang kedua yaitu konveksi. Fenomena konveksi yang bakalan kamu temuin adalah ketika kamu lagi manasin air. Kalau tanganmu berada di atas air yang kamu sedang panasin, kamu bakal ngerasain panas dan basah. Fenomena perpindahan kalor beserta dengan zatnya disebut dengan konveksi. Yang terakhir yaitu radiasi. Setiap hari pasti kamu disinari oleh matahari dan fenomena tersebut adalah radiasi.
Jadi radiasi ngejelasin tentang perpindahan kalor tanpa ada zat perantara. Jadi mau di ruang angkasa, di ruang vakum, di dalam air, kalor tetap terpindahkan. Ada berbagai macam rumus pengukuran suhu. Untuk menentukan pengukuran suhu, kamu bisa gunakan karakteristik dari masing-masing alat ukur untuk yang kamu punya. Rumus yang pertama yaitu Tx kurang Tb per Xa dikurang Sb sama dengan Ty dikurang Yb per Ya dikurang Yb. Yang kedua, untuk rumus kalor. Kamu bisa gunain rumus di bawah ini untuk nyari nilai kalor yang ada pada suatu saat. Rumusnya yaitu Q sama dengan MC dikali segitiga T. Yang kedua yaitu konduksi. Rumusnya yaitu Q per T sama dengan K dikali A dikali segitiga siku-siku T per L. Selanjutnya ada namanya konveksi. Rumusnya yaitu Q per T sama dengan H dikali A dikali segitiga siku-siku T. Kita masuk ke contoh soal berikut. Leonardo DiCaprio sedang melakukan tour ke beberapa negara dengan menggunakan perjalanan kapal laut yang berkapasitas 1000 ton. Pada saat kapal bermuara di pesisir Laut Cannes, Prancis, cuaca sangat terik dan menunjukkan bahwa suhu di sekitar adalah jika Leonardo memiliki termometer dengan titik bawah dan titik ke atas sebesar. Berapakah suhu di sekitar jika diukur dengan termometer yang dimiliki oleh Leonardo? Mari kita bahas bersama. Pada termometer Celcius, kita tahu bahwa titik atas adalah dan titik bawahnya adalah. Jika suhu di sekitar pesisir Cannes adalah, maka kita dapat memasukkan kebersamaan Tx dikurang Xb per Xa dikurang Xb sama dengan Ty per Yb dikurang Ya kurang Yb. Maka suhu yang terukur pada termometer yang dimiliki oleh Leonardo adalah Ty sama dengan 40 dikurang per 100 dikali 60 sama dengan 24 derajat. Berikut merupakan materi suhu dan kalor. Semoga kita semua dapat memahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.